Halo guys, welcome back di channel ini. Kayaknya aku sudah kelamaan banget nggak upload ya, karena berbagai kesibukan. Dan juga banyak sekali yang terjadi ya akhir-akhir ini, termasuk ada gejolak politik dan lain-lain. Jadi kita sama-sama doakan supaya kondisinya semua cepat pulih lagi ya. Nah, jadi kembali ke topik. Sebenarnya video ini itu ditujukan untuk kalian yang kerjaannya itu sibuk banget ya, dan nggak ada waktu untuk belajar. Padahal kalau kalian sudah ngikutin aku sejak lama, dari dulu kan aku selalu bilang kalau walaupun kita tuh sudah lulus dari kuliah, sudah bekerja, kita tuh harus tetap spend waktu untuk belajar. Masalahnya gimana cara cari waktunya gitu kan. Terus selain masalah waktu, ada juga masalah insentif atau motivasi ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kalian itu spend waktu kalian untuk kerja, kalian kan dapat uang kan. Nah, artinya istilahnya itu kalian dapat reward gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian spend waktu kalian untuk belajar, kalian kan nggak dapat apa-apa. Malah justru kalian bisa spend uang kan untuk belajar itu. Misalnya kalian beli e-course atau buku dan lain-lainnya. Itu salah satu alasan kenapa naturally dopamin yang di otak kita itu memotivasi kita untuk fokus kerja aja gitu. Nggak ada waktu lagi untuk belajar. Padahal kalau kita berhenti belajar, kan kita tahu kalau dalam jangka panjang ilmu kita sudah nggak relevan lagi dan ketinggalan zaman. Makanya di video ini aku mau share 3 tips singkat aja supaya kita itu tetap bisa belajar di tengah kesibukan kita. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengajar sambil belajar. Nah, menurutku ini tuh hack yang paling efektif ya untuk belajar. Karena pertama, otak kita tuh akan belajar dan memahami sesuatu dengan lebih cepat kalau kita tuh mengajari orang lain. Dan yang kedua, kita juga dapat bayaran kan. Jadi kita tuh juga dapat reward gitu. Tapi ini juga kontroversial sih. Karena kan guru itu punya tanggung jawab supaya muridnya itu jadi paham bener. Nah, kalau gurunya sendiri belum paham bener, gimana gitu kan? Nah, kalau menurutku, analoginya itu gini. Misalnya ada anak TK yang kepingin belajar berhitung. Kalau menurut kalian gimana? Gurunya kan nggak harus profesor matematika gitu kan. Bahkan ya, gurunya itu anak SD kelas 5 atau kelas 6 gitu. Itu sudah cukup untuk ngajarin anak TK gimana caranya berhitung. Artinya, sebenarnya kalian itu percaya diri aja untuk mengajar as long as skill kalian itu sudah di atas dari skill muridnya. Tapi kalian juga harus yang fair ya. Jadi artinya kalian tuh jangan mempromosikan diri kalian seolah-olah level kalian sudah tinggi banget gitu. Apalagi kalian nekat cari murid yang levelnya setara sama kalian. Nah, itu kan kasihan muridnya juga karena muridnya sudah bayar tapi nggak bisa dapat banyak. Sebagai contoh ya, aku kan guru matematika, fisika, kimia. Tapi di luar itu, aku juga secara part-time, aku tuh ngajar program Generative AI atau Gen AI di sebuah company. Padahal aku itu baru belajar AI itu baru tahun-tahun terakhir ini gitu. Jadi kalau kalian lihat di IG ku, aku tuh nggak pernah ngaku kalau aku tuh AI expert. Tapi yang aku tulis di bioku itu AI enthusiast gitu. Jadi kalau ngajar Gen AI, muridku tuh ya paling tinggi tingkat SMA gitu. Untuk sekarang, aku masih belum berani ngajar yang tingkat mahasiswa. Tapi overall ya, dari pengalamanku, belajar sambil ngajar itu benar-benar worth it. Sebenarnya, poin ini tuh nggak cuma fokus ke mengajar sambil belajar sih, tapi juga bisa kerja sambil belajar ya. Intinya belajar yang menghasilkan uang gitu. Misalnya nih, kalian belajar bikin website ya. Ya kalian coba aja tawarkan jasa kalian dengan harga yang terjangkau aja gitu ke orang-orang supaya kalian itu bisa dapat belajar praktek kan. Di sisi lain kalian juga dapat portfolio. Terus kemarin-kemarin itu aku juga kayaknya lihat di berita ya, ada yang namanya program magang berbayar. Nah itu kalian coba cari detailnya ya, kalau kalian tertarik. Karena menurutku itu pasti bisa worth it banget sih. Nah sekarang cara kedua, biar kita bisa tetap belajar di tengah kesibukan kita. Yaitu kita harus membuat sistem dan jadwal belajar yang jelas. Intinya, kita belajar itu nggak boleh cuma ngandalin mood aja. Tapi kita juga harus punya jadwal yang ketat yang kita harus tepati. Misalnya, ini dari pengalamanku ya. Misalnya aku sudah netapin hari dan jam tertentu untuk belajar kan. Tapi kadang-kadang ya, aku kan ngajar kan. Ada murid yang minta les tambahan gitu. Minta jadwal tambahan di jam itu. Nah, kalau dulu aku kan fleksibel banget sama murid gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya hidupku tuh jadi rasanya lebih banyak kerjanya daripada belajarnya. Jadi intinya kita tuh akan sulit mencapai work-study balance kalau kita itu nggak ketat sama jadwal belajar kita itu. Intinya sih, yang pertama, yang paling penting ya, kalian tuh harus aware atau sadar dulu. Kalau belajar ya, topik apapun yang kalian sedang pelajari,
itu sifatnya penting banget dan krusial banget buat karir kalian di masa depan. Artinya, setelah kalian sudah sadar kalau belajar itu sifatnya sudah wajib banget gitu, otomatis kalian akan buat jadwal yang kalian harus ikuti secara strict kan. Jadi bukan ngandelin mood aja gitu. Nah, sekarang tips yang ketiga, yang terakhir ya, yaitu kalian coba siapkan untuk belajar dimanapun. Jadi maksudnya gini nih, kalian kan sering kan ada waktu yang terbuang untuk menunggu. Misalnya di transportasi ya, misalnya kalian naik bus atau MRT gitu. Atau mungkin kalian nunggu nomor antrian, nunggu pesanan makanan, atau nunggu teman kalian yang kalau janjian ngaret gitu kan. Nah, biasanya ya, kalau kita tuh daripada nggak ngapa-ngapain, kita tuh akhirnya melakukan hal-hal yang kurang produktif kan. Misalnya, kalian akhirnya jadi scrolling sosmed gitu, atau mungkin kalian main game gitu kan. Nah, daripada gitu, kan alangkah baiknya kalau kita tanemin ke otak kita, kalau setiap kali kita nganggur atau nggak ngapa-ngapain, kita selalu ingat untuk belajar sesuatu. Cuma masalahnya ya, kita kan nggak bawa buku kemana-mana gitu. Nah, makanya kita tuh harus bisa siapin ya, gimana caranya, supaya kita itu tetap bisa belajar dimanapun dan kapanpun, walaupun nggak ada buku. Misalnya ya, kalian bisa download video di YouTube. Kalau di HP atau tablet kan bisa ya, dari YouTube itu kita download video, sehingga kita bisa nonton waktu nggak ada wifi gitu. Kalian bisa download e-book ya kan, atau aplikasi kayak flashcard, atau aplikasi lainnya lah, yang bisa kalian pakai untuk belajar secara offline, pakai HP kalian. Oke, jadi sekian aja 3 tips singkat, supaya kita bisa tetap belajar, walaupun aktivitas kita itu sibuk banget. Tapi 3 tips tadi itu kan cuma berdasarkan pengalamanku ya. Jadi mungkin aja ada tips yang bisa bermanfaat, tapi aku kelewatan. Nah, misalnya kalian ada tips yang menurut kalian berguna ya, dan kalian sudah aplikasikan itu, tapi aku belum sebutin di sini, kalian bisa coba tulis di kolom komen, guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kalian, guys. Terus belajar untuk kehidupan yang lebih baik. Vitae Decimus.